Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 26 ayat 40. Matius 26 ayat 40 berkata, "Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, 'Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?' Saudara, pernahkah Anda merasa sendirian di dalam hidup ini? Saya kira hampir semua kita pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa sendirian. Meski faktanya kita dikelilingi oleh banyak orang, bahkan orang-orang yang terdekat dalam hidup kita, namun ada waktu di mana kita merasa begitu sendirian. Hal itu terjadi karena kita merasa bahwa orang-orang yang dekat dengan kita atau mereka yang mengelilingi kita itu tidak mengerti apa yang kita rasakan. Hal itu terjadi karena kita tahu bahwa sesungguhnya mereka tidak benar-benar mengerti apa yang kita rasakan dan tidak benar-benar tahu apa yang sedang kita gumulkan. Hal yang sama dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia harus berhadapan dengan salib yang ada di depan dia. Pergumulan itu begitu berat dan sangat menyiksa. Itulah sebabnya ia meminta murid-muridnya untuk mendukungnya di dalam doa bersama-sama dengan dia. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Kenyataannya para murid itu justru tertidur lelap di saat Tuhan Yesus sedang bergumul sendirian. Mendapati hal yang demikian, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Sepertinya permohonan Tuhan Yesus ini sangat serius dan sangat-sangat penting. Kalau boleh saya bahasakan, mungkin ia berkata, "Temani aku 1 jam saja, supaya aku dapat melewati masa-masa yang sulit ini, karena aku harus membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupku." Namun orang-orang yang ia harapkan untuk bisa mensupport dirinya itu justru kelelahan dan pada akhirnya tertidur. Semua ini ingin membuktikan saudara-saudara bahwa tidak semua orang mengerti pergumulan kita. Bahkan sekalipun mereka berusaha untuk memahami, tetapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang kita rasakan. Jadi sangat wajar kalau mereka tidak bisa memberikan support seperti yang kita inginkan. Demikianlah Yesus juga tidak memarahi para murid-murid yang sedang tertidur itu, karena ia menyadari bahwa mereka juga sangat lelah. Jadi tidak mungkin mengharapkan dukungan mereka 100% agar apa yang ia gumulkan dapat disupport oleh para murid itu. Saudaraku, dalam masa-masa yang berat yang kita alami, masa-masa kelam, lembah-lembah yang penuh dengan pergumulan dan air mata, memang kita membutuhkan orang-orang yang kita pikir bisa menolong, bisa mensupport, dan bahkan bisa memberikan solusi. Kadang kita berharap terlalu banyak kepada mereka, padahal faktanya mereka jugalah orang yang sama dengan kita, yang mungkin juga sedang ada dalam pergumulan-pergumulan yang tidak kita mengerti. Lalu kita berharap mereka mengerti kita, kita juga berharap mereka bisa mendukung kita, dan kita ingin berkata, "Please, mengerti aku, tolong pahami aku," dan lain sebagainya. Padahal saudara-saudara, orang-orang itu bisa jadi juga saat-saat di mana kita butuhkan, mereka sebenarnya juga ada dalam posisi yang sama seperti kita. Namun seringkali kita tidak mau mengerti akan hal itu dan berharap merekalah yang seharusnya bisa memahami saya, mengerti keadaan saya. Nah, bila kemudian faktanya mereka tidak seperti yang kita harapkan, kita menjadi kecewa dan bahkan menjadi terluka. Kita berpikir, mengapa mereka tidak mau menolong saya? Mengapa mereka tidak mau mengerti keadaan saya?
Mengapa mereka egois? Mengapa, dan mengapa? Dan ujung daripada semua pertanyaan itu, saudaraku, adalah kekecewaan yang tak jarang kemudian membuat kita terluka dan sakit hati. Saudara, dengan berlaku demikian, tanpa kita sadari sesungguhnya kita sudah mulai mengandalkan manusia, kita mulai mengandalkan orang lain, dan bahkan kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Jika kita ada pada titik ini, saudara-saudara, sebaiknya kita perlu melakukan evaluasi diri dan menyadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Belajar dari pengalaman Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika ia ada dalam pergumulan yang berat, ketika ia merasa sendirian dan murid-murid tidak bisa diharapkan, ia memilih berlutut di hadapan Allah dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak-Nya. Itulah sebabnya di ayat 42 ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Pada titik ini, saudaraku, Tuhan Yesus menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Bapanya yang penuh kuasa, yang sanggup mengerjakan segala sesuatu, dan bahkan sanggup membangkitkan orang mati sekalipun. Oleh sebab itu, dia mantap menghadapi salib, dan dengan penuh kepasrahan dan penyerahan kepada Bapa, ia mentaati seluruh rencananya agar apa yang ia kehendaki untuk menyelamatkan manusia dapat terjadi di atas kayu salib. Karena itu mari kita belajar saat kita ada dalam pergumulan, saat kita ada dalam situasi yang sulit dan bahkan lembah-lembah air mata, kita mencari kehendak-Nya agar lewat situasi yang kita alami, saudara-saudara, bukan soal kita bisa lepas dari keadaan itu, tetapi bagaimana kita dapat naik level ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Allah. Karena itu, mari kita tidak putus harapan, tidak mudah menyerah, dan tidak berpikir negatif untuk apapun yang saat ini sedang kita alami, karena saya percaya Allah sedang merendah kehidupan saudara dan saya agar sesuai dengan kehendak yang Ia mau bagi setiap kita. Karena itu mari relakan hati Anda untuk dibentuk dan diproses oleh Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami, termasuk ketika kami harus melewati lembah-lembah pergumulan dan kami seorang diri ada di sana. Yang kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, yang kami tahu rencana-Mu adalah indah untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami agar kami senantiasa taat dan setia pada kehendak-Mu sampai seluruh rencana-Mu digenapi di dalam dan melalui diri kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.